Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu galo-galo? Mudah-mudahan sehat, tidak kurang satu apapun, dan mudah-mudahan kita selalu hidup di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kami di Selandia Baru juga dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Keluargaku yang kusayangi, sekarang dunia lagi mencekam. Kita hidup penuh keprihatinan setelah satu wabah penyakit yang bernama COVID-19 menerjang dunia. Hampir seluruh negara di dunia ini terkena ini, termasuk Indonesia. Sudah belasan ribu jiwa melayang, termasuk lebih dari 150 di negeri kita ini. Nah, COVID-19 ini adalah virus yang sangat mematikan dan tidak pandang bulu. Dia bisa menyerang siapapun, raja, menteri, wong berpangkat, maupun rakyat biasa. Wong pintar, wong buyan, budak kecil, wong tua, lanang betino, yang tinggal di kota maupun di pelosok-pelosok kampung, pacak kena galo. Artinya kalau mereka-mereka ini wong-wong hebat, yang hidupnya bersih, sehat, pacak kena. Apalagi kita yang sebaliknya. Nah, oleh karena itu, tidak ada yang pacak kita lakukan kecuali berikhtiar. Ikhtiar itu ada dua. Ikhtiar mengikuti anjuran agama, kemudian ikhtiar mengikuti anjuran pemerintah. Kita semua sepakat bahwa COVID-19 ini adalah teguran dari Allah kepada kita umatnya. Mari kita introspeksi diri. Banyak dari kita ini yang sudah tidak lagi menjalankan perintahnya. Banyaklah tua, sepuh, lanak mati, sholat masih belum rajin. Sholat itu tiang agama. Kalau sholat sudah tidak rajin, sudahlah. Yang rukun agama ketiga, 4, 5 itu bisa dipastikan juga tidak akan serius. Nah, kalau kita itu setiap sholat berdoa kepada Allah agar supaya Allah menghentikan ini, aku rasa ini berubah. Kita yakin sepenuhnya bahwa wabah ini berasal dari Dia, dan hanya Dia pula yang pacak menghentikannya. Apabila seluruh umat Islam di dunia berdoa setelah sholat, memohon kepada Allah untuk dapat menghentikan wabah ini dahsyat. Allah itu maha baik, maha mendengar, maha mengabulkan. Dan Dia maha kuasa di atas segalanya. Kecil bagi Allah untuk menghentikan ini, jika saatnya Dia ingin menghentikan. Ikhtiar yang kedua adalah mengikuti himbauan dari pemerintah. Himbauan pemerintah itu sederhana, cuma dua: hidup sehat dan tinggal di rumah. Hidup sehat itu artinya cuci tangan, itu yang paling sederhana, sesering mungkin. Setiap Anda menyentuh sesuatu, baru keluar dari rumah, kembali ke rumah, cucilah tangan. Karena bisa saja Anda itu membawa virus. Kemudian kedua, tunak-tunak di rumah. Ngapa demikian? Karena kalau Anda keluar rumah itu, kamu ketemu dengan uang yang tidak tahu uang itu sehat atau tidak. Ya, penderita atau bukan. Karena penderita dari COVID-19 ini tidak katik gejalanya. Sama baik penampilannya dengan kita. Apalagi ketika kita berhadapan dengan penderita yang sebenarnya dia cuek. Dia tahu sebenarnya, dia feeling, dia kena. Tapi karena tuntutan hidup dia keluar rumah. Ya. Atau wong yang tidak tahu sama sekali karena tidak ada gejala. Keluarlah dia ini ke restoran, ke supermarket, ke pasar. Bertemu dengan kita. Salaman dengan kita. Karena dia kawan kita. Cipika-cipiki dengan kita. Ataupun kalau tidak itu, dia bersin. Atau dia nyentuh apapun, kemudian kita sentuh lagi. Tertularlah kita. Kemudian, jangan terlalu banyak lagi buat acara di rumah. Karena siapa yang kita undang itu, kita juga tidak tahu. Apakah dia ini sehat atau tidak. Itulah ikhtiar kita. Nah, ya, jangan lupa, kamu pasti tahu, korban meninggal ini kebanyakan wong-wong tua. Yang umurnya di atas 70. Ngapo? Pertama,
semakin kita tua, semakin daya tahan tubuh itu menurun. Kedua, wong-wong tua ini kebanyakan juga ada penyakit lain. Kencing manis misalnya, itu yang penyakit umum di Indonesia. Nah, orang-orang yang punya penyakit seperti ini, itu sangat mudah dimasukin oleh virus COVID ini. Ya, nah jadi sayangilah kakek gitu, gede gitu, nenek gitu, sayangilah mereka itu. Jangan bawa penyakit dari luar, jangan bawa virus dari luar. Kalau tidak penting nian, sudahlah tunak-tunak di rumah, masak di rumah, ya, hindari bertemu dengan siapapun, ya, mulailah berkomunikasi hanya dengan wong-wong yang ada di dalam rumah kita atau lingkungan terdekat kita dalam satu radius tertentu. Itulah yang pacak kita ikhtiarkan. Nah, insya Allah kalau dua ikhtiar ini kita lakukan dengan baik, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa ini dari Dia dan hanya Dia yang dapat menghentikannya. Terima kasih.